sini apa namanya perancangan pondasi gedung, ya. Jadi sebenarnya untuk teorinya itu kalian sudah dapatkan di mata kuliah perancangan pondasi. Nah, kalau gedung apa namanya sudah dipastikan pondasinya tidak mungkin menggunakan pondasi dangkal, ya pasti sudah menggunakan pondasi tiang, ya. Nah, kemarin Ibu nggak tahu apa namanya kalian belajar pondasi tiangnya gimana karena kemarin bukan Ibu yang ngajar ya. Kemarin yang mengajar itu Pak Indra ya. Ya, oke ya. Oke, kita mulai ya. Perancangan pondasi. Ya. Jadi pada umumnya terdapat dua macam pondasi yang sering digunakan. Ya, Ibu bilang tadi ada pondasi dangkal, ada pondasi dalam. Nah, pondasi dangkal umumnya digunakan untuk kasus-kasus konstruksi gedung sederhana. Misalkan untuk gedung 1 lantai atau 2 lantai. Dengan beban standar dan bentang yang pendek. Jadi kalau dia sudah besar, ya tidak mungkin lagi kita gunakan pondasi dangkal. Contoh pondasi dangkal misalkan batu kali, batu tapak, pondasi raf. Pondasi raf itu pondasi rakit ya, pondasi rolak. Nah, untuk pondasi rakit, kadang-kadang gedungnya bisa 3 lantai. Nah, ini makanya tidak disebutkan 1 sampai 3 lantai. Karena rakit itu pondasi dangkal yang mencakup keseluruhan bangunan. Jadi dia bukan satu titik di kolom, tapi keseluruhan bangunan dia didukung oleh satu pondasi, yaitu pondasi rakit. Sedangkan untuk kasus gedung tinggi, itu tentu menggunakan pondasi dalam. Tidak mungkin lagi kita menggunakan pondasi dangkal. Ya, seperti pondasi tiang panjang, pondasi bor pile, ya. Nah, bagaimana untuk apa namanya lapisan lunaknya dangkal? Misalnya waktu kita uji apa bor, ternyata apa namanya tanah kerasnya hanya pada kedalaman 3 meter. Ada, ada kejadian pada suatu tempat itu kedalaman tanah kerasnya 3 meter. Jadi kan tidak mungkin kita memancang tiang dengan tiang panjang 3 meter. Nah, padahal hitungan kita dengan kedalaman tiang 3 meter atau 4 meter sudah cukup. Dia memenuhi syarat. Nah, nanti ya. Nah, ada satu yang harus kita perhatikan. Itu adalah beban angin, itu beban horizontal. Kadang-kadang yang pondasi tiang yang pendek itu tidak bisa dia menahan beban horizontal atau beban tarik. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Oke, nanti lebih jelaskan lebih lanjut. Ya. Nah, untuk merancang suatu pondasi, ada satu persyaratan yang harus kita penuhi agar pondasi itu aman dalam memikul beban yang bekerja padanya tanpa mengurangi kestabilan ataupun menyebabkan deformasi. Ya, jadi di sini titik beratnya adalah kestabilan, ya, dan deformasi yang besar pada bangunan tersebut atau bangunan lain, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, maka perancangan pondasi harus memenuhi persyaratan kekuatan terkait dengan kestabilan tadi. Ya, kekuatan. Ya. Jadi artinya kalau dia terkait dengan kekuatan, berarti si pondasi ini, tanah di bawah pondasi itu harus mampu menahan beban struktur yang ada di atas pendukung. Makanya disebut di sini adalah yang berpengaruh adalah daya dukungnya, kapasitas dukung pondasi. Makanya dalam merancang suatu pondasi, kita harus tahu dulu kapasitas dukung pondasinya. Di mana daya dukung pondasi itu terkait dengan kekuatan tanah yang ada di bawah bangunan, ya, kekuatan tanah daya dukung ini. Ya. Kemudian yang kedua, harus memenuhi persyaratan penurunan terkait dengan deformasi tadi. Ya. Yang ditentukan di mana penurunan yang terjadi boleh
boleh diizinkan, penurunan boleh diizinkan, tapi dalam batas toleransi. Nah, siapa yang memberikan toleransi di sini? Yang memberikan toleransi tentunya perancangan si gedungnya. Gedung itu boleh disyaratkan untuk turun berapa senti atau berapa mili. Nah, ini. Jadi belum tentu dia memenuhi persyaratan kekuatan, penurunnya belum tentu memenuhi. Bisa jadi kekuatannya sudah terpenuhi, tapi persyaratan penurunannya tidak. Atau penurunan yang terjadi itu besar. Nah, jadi kedua persyaratan ini itu harus terpenuhi dalam merancang fondasi. Nah, itu terkait dengan perancangan fondasi di mana beban yang terjadi itu adalah beban vertikal, ya. Nah, kalau beban horizontal ini Ibu Lubat tambahkan, ya, di sini enggak ada nih. Ya, jadi kalau dia ini untuk beban vertikal, persyaratan ini adalah untuk beban vertikal, ya. Nah, kalau dia untuk beban horizontal harus juga memenuhi kekuatan daya dukungnya, tetapi di sini bukan penurunan, defleksi dia, ya, defleksi yang terjadi. Kalau dia horizontal itu yang terkait dengan adalah defleksi, ya. Jadi yang kalau udah bebannya horizontal kaitannya adalah defleksi. Defleksi yang terjadi juga tidak boleh melebihi dari ketentuan yang disyaratkan. Nah, kalau untuk beban horizontal, Ibu yang dulu memberikan materi. Jadi buka lagi materi tentang beban horizontal, ya, perancangan fondasi yang menerima beban horizontal. Itu kemarin Ibu yang memberikan materi. Itu sudah lengkap sudah. Jadi bisa lihat di situ. Jadi tentang teorinya. Nah, untuk teori tentang fondasi yang merancang beban vertikal, coba pelajari lagi atau lihat lagi materi dari Pak Indra kemarin. Karena teori Ibu nggak masukkan lagi di sini. Kalau teori masukkan lama nanti. Kalau di sini, jadi di sini yang Ibu jelaskan di sini adalah langsung aplikasinya. Nah, terutama adalah untuk nanti baca data, ya. Daya dukung izin tanah di mana fondasi tersebut akan dibangun akibat beban bekerja harus diambil yang terkecil, ingat ya, terkecil yang kita gunakan. Jadi kadang-kadang kita ada beberapa data tanah di mana data tanah itu memberikan hasil daya dukung izin yang berbeda. Nah, yang kita ambil adalah yang nilai yang terkecil supaya dia lebih aman. Kapasitas ultimate tanah dengan faktor keamanan yang cukup terhadap kemungkinan terjadinya keruntuhan atau satunya memberikan deformasi sama seperti tadi ya, akibat beban yang bekerja dalam masa batas-batas yang diizinkan bangunan tersebut, ya. Nah, di sini artinya dalam merancang suatu fondasi itu kita dari poin di sini adalah dua-duanya di sini adalah terkait dengan apa namanya data tanah, ya, data tanah yang kita dapatkan. Nah, data tanah yang kita dapatkan itu harus kita bisa pahami benar. Kalau kita tidak paham dengan data tanah yang ada, gimana kita mau merancang fondasi? Bisa jadi data tanahnya sudah baik karena tidak mengerti dalam memahami datanya, ternyata hasil yang diberikan itu tidak memenuhi standar. Nah, itu. Nah, dalam pemahaman data hasil penyidikan lapangan ataupun laboratorium sangatlah penting sebelum melakukan perancangan fondasi. Data hasil rangkuman penyidikan tanah diperoleh dalam perhitungan daya dukung, izin, dan penurunan fondasi. Dua ini, ya. Inti kita dalam merancang fondasi itu hanya dua ini, menghitung daya dukung dan penentuan penurunan. Kalau dia vertikal, ya. Kalau dia horizontal, beban horizontal ultimate dan penentuan defleksi. Dua itu semuanya ada dua. Nah, data hasil penyidikan tanah umumnya diperoleh dari pengeboran. Boring log ini terkait dengan data NSPT yang kita dapatkan. Ya, kemudian dari hasil uji sondir, ya, uji CPT.
dan dari hasil uji laboratorium. Ini dua ini berkaitan. Kan dari penguburan itu kita ngambil sampel, kemudian kita uji laboratorium. Nah, tiga ini untuk penentuan nilai daya dukung, izin, dan penurunan. Oke, ada dua ini. Nah, satu-satu kita lihat. Kalau laboratorium nggak perlu lagi dijelaskan ya, sudah tahu. Hasil uji NSPT. Data yang kita peroleh di lapangan bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Kalau yang kalian kerjakan di mata kuliah fondasi, mungkin untuk menentukan daya dukung sudah ada. Sudah ada misalkan dari 0 sampai 7 meter tanahnya apa, berapa CU-nya, berapa Pi-nya, dan segala macam. Nah, tapi di lapangan kita sering menemukan hanya data ini yang tersedia. Ya, hanya data ini yang tersedia. Gimana kita mengaplikasikan gimana cara untuk menentukan lapisan-lapisan tanah, ya. Nah, hasil data pengeboran itu biasanya ada data ini ya, data proyeknya ini, ya, kliennya, proyeknya apa, nomor proyeknya apa, terus kedalaman. Kedalaman di sini adalah kedalaman pengeboran. Jadi borlog di sini ini terpotong ya, ini terpotong. Kedalamannya, kedalaman pengeboran itu sampai 22,45 meter. Jadi ini datanya, ini kan ini kedalaman nih. Kedalamannya itu sampai 22,4. Nah, GWL-nya minus 4. GWL itu adalah groundwater level. Groundwater level itu bisa dilihat berarti dari permukaan tanah dia minus 4. Dan ini siapa yang mengerjakan dan tanggal berapa. Oke ya, itu apa namanya data proyeknya. Kemudian yang ini adalah stratifikasi lapisan tanah, ya. Nah, stratifikasi lapisan tanah ini didapat dari hasil penentuan jenis tanah di lapangan, ya, secara visual di lapangan, ya. Makanya di sini ada dinamakan dengan fill material, berarti tanah timbunan di situ. Jadi di situ waktu kita ngebor ternyata dari 0 sampai 1 tanahnya adalah tanah timbunan, di mana dia adalah jenis tanahnya adalah silty clay atau lempung berlanau. Warnanya warna putih kekuningan. Medium plasticity atau plastisitas sedang sampai medium stiff. Nah, semuanya ini kita dapatkan secara visual di lapangan, data-data ini. Jadi waktu kita ngebor, kita ambil tanahnya, kita lihat, oh ternyata dari 1 sampai 3 itu tanahnya adalah pit. Nah, 3 sampai 3,5 masih pit ya, sampai 3,5 dia pit. Nah, itu ya. Itu visualisasi deskripsi tanah secara visual di lapangan. Nah, kemudian ini adalah menunjukkan simbol jenis tanah. Kalau di sini disebutkan silty clay, berarti adalah simbol lempung dan simbol lanau campuran. Ya, simbol lempung biasanya ini garis-garis seperti ini. Kalau simbol lanau itu adalah silang. Makanya digabungan garis-garis silang. Jadi semuanya ini ada artinya. Ya, kemudian ini karena dia gambut, apa namanya, simbol gambut dia seperti ini kayak U itu. Itu simbol tanah gambut. Nah, kalau dia clay berarti dia garis semua. Ini clay semua. Nah, itu menunjukkan simbol lapisan tanah. Ini menunjukkan muka air, elevasi muka air. Kan tadi di sini bisa dilihat dari sini. Muka airnya ada minus 4. Ini dilihat. Gambar muka airnya di minus 4. Kemudian ini menunjukkan apa namanya yang ini itu menunjukkan posisi atau kedalaman pengambilan sampel UDS. UDS itu adalah undisturbed sampel. Jadi untuk sampel yang tidak terganggu, ya, yaitu dengan tabung. Kita ambil dengan tabung. Nah, berarti di sini kalau dilihat dari sini di borlog ini dari kedalaman 3 sampai 3,5 itu diambil tabung.
kemudian 3,5 sampai 4,5 ditabung. Nah, kenapa di sini diacak pengambilannya? Nah, biasanya pengambilan sampel itu dilakukan kalau jenis tanahnya sudah berbeda. Seperti ini. Dari 1 sampai 3 itu tanahnya, sampai 3,5 itu tanahnya pit. Kita ambil 1 sampel. Kemudian dari 3,5 sudah berbeda tanahnya. Kita ambil lagi sampel. Kemudian di kedalaman 6, kenapa kita ambil sampel? Karena pada kedalaman 3,5 jenisnya sama. Jenis tanahnya sama. Sama-sama lempung. Kenapa di kedalaman 6 kita ambil? Karena pada kedalaman 3,5 kondisi tanahnya itu sangat lunak. Ini ditandai dengan ini. NSPT-nya 1 ya, atau 0, mendekati 0. Nah, waktu kita bor pada kedalaman 6 meter, NSPT sudah jauh, sudah 11. Maka walaupun jenis tanahnya sama, tetap kita ambil sampel. Nah, kenapa di sini nggak ada sampel yang diambil? Nah, itu kesulitannya, kita tidak kesulitan untuk mengambil sampel undisturbed ketika NSPT-nya lebih dari 15. Kalau dia NSPT-nya lebih dari 15, sampel tanah undisturbed itu susah diambil, keras. Ya, sudah keras. NSPT 15 itu sudah keras. Jadi untuk mengambil akan sulit. Nah, makanya tidak diambil lagi sampel tanah undisturbed untuk selanjutnya. Ya. Kemudian tanda silang ini, ya, simbol ini itu menunjukkan pengambilan atau pengujian NSPT. Nih. Di kedalaman 1 meter, ini nilai NSPT. Di kedalaman 4,5, ini nilai SPT-nya. Di kedalaman 6,5, ini nilai SPT-nya. Di kedalaman 8,5, ini. Di kedalaman 10,5, ini. Ya. Jadi itu menunjukkan posisi pengujian SPT. Oke, ya. Kemudian ini yang Ibu lingkari ini data nilai SPT. Kenapa ada N1, N2, N3? Ya, N1, N2, N3 itu adalah posisi pemukulan pada 15 cm pertama, 15 cm kedua, 15 cm ketiga. Ini Ibu nggak jelaskan lagi ya, karena ini sudah sering Ibu jelaskan di Mekta Lanjut sama desain pondasi ya. Ya, jadi nilai yang digunakan dalam merancang itu nilai ini, bukan nilai yang di sini ya. Kenapa? Karena nilai ini adalah penjumlahan dari nilai N2 dan N3. N1 tidak digunakan, walaupun dia diuji. Ya, itu ya. Jadi yang kita gunakan adalah penjumlahan dari N2 dan N3. Ini yang kita ambil. Ya, itu. Ya, itu ya. Selanjutnya, untuk penentuan pelapisan, kan kita kan dapatnya ini, datanya. Masih mentah datanya. Ya, datanya masih mentah. Belum, belum tahu kita. Atau kadang-kadang ada yang belum paham apa sih ini. Nah, untuk menentukan lapisan tanahnya, yang pertama yang kita lakukan adalah kita potong jenis dengan jenis tanah yang lain, yang berbeda. Misalnya ini kan tanah timbunan. Kemudian ini kan tanah gambut. Kemudian yang ini selanjutnya adalah tanah lempung. Jadi ada 3 jenis tanah di sini. Tanah timbunan, tanah gambut, dan tanah lempung. 0 sampai 1, 1 sampai 3,5, dan 11. Jadi untuk penentuan lapisannya, kita lihat jenis tanahnya yang pertama. Kedua, yang harus kita lihat itu adalah nilai N-nya. Nah, kalau kita lihatkan di sini, nilai, nah ini ya, ini kan ini silty clay, tanah jenisnya yang di sini kan, ini peat ya, kemudian ini clay ya. Nah, kalau kita lihat data N-nya kan, di timbunan itu N-nya 1 ini ya. Di 1 sampai 3,5 atau peat, tanah peat itu N-nya juga 1. Kemudian di 3,5 sampai 11 dengan jenis tanah yang sama, itu N-nya berbeda.
jauh berbeda. Ada yang 11, ada yang 26. 26 nih ya, 28. Total apa rata-rata 26 sampai 31, 28. Ya, jauh ini. Kalau nilai N-nya jauh, itu harus kita pisahkan. Jadi kita pisahkan berdasarkan nilai N sekarang. Nah, ini. Jadi N11 itu di sini posisinya. Kemudian N28 adalah dari 8,5 ke 11. Nah, gimana kita cara membedakan dua ini dia berbeda jauh? Lihat ini. Lihat panduan dalam mengelompokkan berdasarkan nilai N. Kalau tanahnya jenis lempung, kita mengelompokkannya ini. Jadi, kalau N-nya kurang dari 2, dia very soft. Nah, ini kan ada tadi N-nya 1. Berarti ini tanahnya adalah very soft. Nah, pada N11, dia tanahnya adalah stiff. Ya, ini stiff. Kemudian, untuk N28, jenis tanahnya adalah yang ini. Very stiff. Sudah berbeda konsistensinya. Ada yang stiff, ada yang very stiff. Nah, makanya kita bagi. Jadi kalau misalnya kalian dapat di sini, misalnya berapa ya? 10, misalnya di sini 10. Di sini misalnya kalian dapatkan 13, 15 lah. Nah kan ini sama-sama stiff, nggak usah dibedakan pelapisannya karena dia sama-sama konsistensinya adalah stiff. Itu kan tadi 10 dan 15. Jadi membedakan atau mengelompokkan lapisan tanah itu berdasarkan nilai konsistensi ini. Gitu, ya. Jadi itu ya cara mengelompokkannya. Jadi cara mengelompokkan lapisan tanahnya itu ada dua. Pertama adalah kita lihat jenis tanahnya. Kedua kita lihat nilai NSPT-nya. Nah itu kalau dia lempung ya. Bagaimana kalau misalnya di sini pasir, bukan lempung. Nah lihat di sini. Kalau pasir itu panduannya dilihat dari N. Mana N? Nah ini. Ya, kurang dari 4, dia pasirnya adalah very loose. 4 sampai 10, pasirnya adalah loose. Compact, dense, dan very dense. Jangan sampai kalian salah. Ya, kalau dia tanahnya pasir, gunakan ini. Karena pasir tidak ada yang namanya lunak. Ya, pasir lunak nggak ada. Yang ada itu adalah pasir apa namanya tidak padat ataupun sangat tidak padat ataupun kompak dan padat. Ya, dan penentuannya adalah ini. Ya, cara pengelompokan kalau jenisnya dia pasir. Nah, kan sudah. Jadi kalau dia dikelompokkan atau di sketsa pelapisannya adalah ini. Nah, inilah yang kalian sering dapatkan waktu kalian apa namanya mencari daya dukung waktu perhitungan baik itu penentuan daya dukung tanah berdasarkan data vertikal maupun beban horizontal, yang ini yang kalian dapatkan 0 sampai 1 nilai tanahnya adalah ini, nilai N-nya ini, 1 sampai 4,5 tanahnya pit, nilainya N-nya segini, ini yang kalian dapatkan. Nah, bagaimana kalau kalian mau menghitung kapasitas dukung ketika tidak tahu cara menentukan lapisan ini? Ketika kalian hanya dapatkan data seperti ini, data mentah seperti ini. Nah, itu. Ya, jadi kalian harus tahu, harus paham data boring log. Pertama yang harus kalian lakukan adalah harus paham data boring log. Itu ya. Ada yang pertanyaan? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Silakan. Ada tanya enggak? Jadi nanti Ibu berikan itu adalah data mentah ya. Tidak, enggak Ibu berikan seperti ini. Jadi Ibu yang Ibu berikan nanti ada data bor maupun data sondir berupa data mentah yang harus kalian terjemahkan dulu. Terjemahkan dulu apa namanya perlapisan tanahnya, baru bisa kalian hitung kapasitas dukungnya. Ya, gitu. Nah, ini kalau dia dari data hasil uji CPT atau sondir. Ya, nih. Data sondir itu ada dua.
ada berupa tabel, ada berupa grafik. Ya, kadang-kadang yang ini nggak ada. Nanti ya Ibu jelasin satu-satu ya, sama seperti Borlog. Ya, ada data proyeknya segala macam ini ya, proyeknya apa, lokasinya dan segala macam, siapa yang buat, siapa operatornya, siapa yang mengeceknya segala macam ini. Sama, harus ada data proyeknya ini. Kemudian dari data ini yang kita ambil adalah yang pertama adalah nilai konus, KISE. Nih, nilai KISE itu yang ini. Yang pertama adalah nilai konus yang kita ambil datanya. Yang kedua adalah nilai friksi, Fs. Ini. Kemudian jumlah hambatan lekat. Ini. Ya, ini jarang. Kadang-kadang digunakan, kadang enggak. Kemudian satu lagi, yang ini kadang ada, kadang tidak ada dalam data sondir. Yang ini. Ya. Beruntunglah kalau ada. Karena di sini bisa dilihat jenis tanahnya apa. Tadi kan sudah Ibu bilang, untuk menentukan lapisan tanah itu dari dua hal. Dari jenisnya dan dari kekuatannya. Nah, kalau data sondir, kadang-kadang data ini nggak ada. Nah, artinya kalian harus tentukan perkiraan soil deskripsi. Ini perkiraan. Perkiraan soil deskripsinya. Caranya gimana? Kita cari dulu ini, nilai friksi rasio. Ya, nilai friksi rasio itu adalah KISE per bukan nilai KISE, iya benar. Nilai KISE per ini ya, per TF JHL, jumlah hambatan lekatnya. Ya. Oke, sorry, apa namanya sinyalnya terputus, Ibu. Saya screen lagi. Hmm. Oke ya, jadi dari rasio friksi ini kita bisa menentukan soil description-nya, ya.
Nah, bagaimana cara menentukan soil description-nya? Ini dari grafik ini, ya. Jadi berapa friksi rasionya, berapa nilai QC-nya, itu bisa kita nentuin jenis tanahnya apa. Misalnya friksi rasionya 1, QC-nya 10. Oh, ternyata dia adalah tanah pasir, loess. Nah, ini tanah pasir, ya. Kalau ini tanah sand yang ini. Kalau ini clay sand. Nih, yang ini clay sand. Yang ini sandy sill. Nah, itu. Ya, lihat tidak di situ. Nah, untuk penentuan sertifikasinya sekarang. Nah, untuk menentukan sertifikasinya sama seperti data Borlog tadi, yaitu kita kelompokkan jenis tanah yang sama, seperti ini. Nah, memang di sini ada tanah yang agak berbeda sedikit, nggak apa-apa. Jadi kita kelompokkan dominan tanah, jenis tanahnya. Ini kan dominan. Dominannya adalah clay sand, clay sill, dan silty clay. Ya sudah, kita buatkan ini. Kalau ini dominannya adalah silty sand. Ya. Ini walaupun di sini ada satu jenis yang berbeda. Nggak apa-apa. Kemudian lanjut lagi di sini, dominan clean sand to silty sand di sini. Artinya di sana pasir, sand. Kalau ini tanah silty sand. Kalau ini tanah silty sand, silty clay. Nah, berarti di sini jenis tanahnya adalah silty clay, ya. Kemudian sandy sill atau sandy sand. Kemudian yang ini adalah tanahnya adalah sand, pasir. Sudah kita tentukan lapisan, jenis lapisannya. Kemudian data selanjutnya adalah kita lihat nilai QC-nya ininya. Nilai QC, kita rata-ratakan nilai QC-nya di sini. Kalau dia sangat jauh, berbeda jauh, itu kita bedakan lagi. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini. Nah, ini kalau kita ratakan, di sini adalah 24. Yang ini kalau kita ratakan adalah 79. Nah, yang ini ada berbeda jauh. Ya, ada yang 99, yang ini, ya. Kemudian langsung dia 140-an di sini. Jadi dia membedakannya di sini sama nanti. Nanti ya di sini nih. Ya. Kalau nilai konus, ini angka ini yang kita jadi untuk membedakannya lihat yang ini. Nih. Ya, kalau dia tanah pasir, lihat yang ini. Nah, ini kan lihat di sini, ya. Kalau dia very loose, QC-nya 20, kurang dari 20. Kalau dia loose, QC-nya 20 sampai 40. Jadi kita menentukannya itu dari sini. Jadi kalau dilihat dari yang lapisan terakhir, kalau kita lihat dari lapisan terakhir, itu kan nilainya ada yang 90-an, ada yang 140 ke atas. Nah, kalau dilihat dari data tadi, itu adalah kan kalau dia 120 ke atas, dia udah kondisi dense. Tuh. Yang 90-an tadi ini lapisannya compact. Makanya kita bagi dua tadi. Jadi kita bagi dua. Ada yang rata-rata di 90-an, itu kita ratakan 99. Ada yang di rata-rata dari 140 ke sampai 200. Kita ratakan ada 168. Nah, dari situ kita bagi dua jenis tanahnya. Oh, yang 99 itu rata-ratanya ini sampai sini. Itu di kedalaman 7. Sehingga dari data sonde yang ada, kita bisa menentukan perlapisan tanahnya seperti ini. Jadi dari 0 sampai 2, jenis tanahnya adalah silty clay, nilai QC-nya 24. Dari 2 sampai 5, nilainya adalah sandy sill dengan QC 79. Dari 5 sampai 7, jenis tanahnya sand, QC-nya 99, dan dari 7 sampai 9, jenis tanahnya adalah sand dengan QC 168. Itu ya untuk penentuan lapisan. Ini tadi ya pengelompokannya. Kalau dia clay yang ini tadi ya, kita kelompokannya ini. Pengelompokannya dari data sondir ini. Jadi kalau dia tanahnya very soft, itu nilai konusnya 0 sampai 10. Kalau tanahnya stiff, berarti nilai konusnya 40 sampai 75.
Ya, ini pengelompokan kalau dia tanah lempung. Kalau dia tanah pasir, ini yang kita jadi patokan. Ya, kalau patokan pengelompokan lapisan tanah. Oke, itu ya cara kita membaca data dari hasil pengujian lapangan. Oke, nah, itu ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Silakan. Izin bertanya. Kebanyakan? Ya, silakan. Itu kan Gimana? kalau yang data tadi itu kan cuma sampai 9,2 meter Bu kedalaman. Nah, itu dia Mm-mm. nentuin 9,2 meter itu dari mana ya, Bu? Apa itu sampai tanah Yang keras mana atau data? emang ya data tadi Iya, atau emang oke. butuhnya sampai ke Ya, dalam itu? ya, oke ya. Ya, jadi penentuan kapan apa data sondir itu selesai kita ambil itu adalah pembacaan manometernya, ya. Pembacaan manometer ini menggunakan sondir ringan. Kalau sondir ringan itu manometernya itu sampai 250, ya, 250 pembacaan manometernya, ya, kilogram per sentimeter persegi. Nah, tapi walaupun manometernya sampai berkapasitas 250, dalam kita membuat suatu menentukan menguji sondir, itu yang kita ambil biasanya sampai di 200-an. Misalnya ini kita nggak boleh mengambil data menilai manometernya di apa, paling maksimum. Sama aja kita kalau misalnya mengendarai mobil. Nggak, di mobil kan itu ada kecepatan. Maksimum kecepatannya berapa? 200-an kan? Tapi kan kalau kita mengendari sampai mobil sampai 200-an, kan bahaya. Sama aja dengan ini. Kalau kita melakukan pengujian sondir di angka mendekati 200, yang terjadi adalah manometernya bisa rusak. Makanya biasanya dibatasi sampai di 200-an ini. Kenapa juga sampai 200-an? Karena nilai konus di 200 ini kan 205. Itu jenis tanahnya sudah keras. Ini kan ini ya. Lihat di sini. Dari jenis tanahnya. Di 150 untuk tanah lempung dia sudah keras, hard. Di pasir, kalau jenis tanahnya pasir, di atas 200 atau di atas 200 itu tanahnya sudah pasir padat. Artinya itu menandakan pengujian sondir kita stop sampai di situ. Tuh. Jadi kita tidak melihat kedalaman, kita melihat kekuatan tanahnya sampai di mana letak kedalaman tanah kerasnya. Sama dengan uji NSPT, ya. Ini karena terputus ya. Jadi kalau uji NSPT itu biasanya kedalamannya itu sampai N-nya kita capai adalah 60. Nah, makanya di sini ini ada yang 30 ya. Kalau dia N-nya 30, ada yang kalau apa namanya? Apa untuk lempung memang sampai 30. Tapi kalau pasir biasanya 50. Nah, ini ya. Jadi kalau untuk uji SPT, pengujian itu kita stop ketika nilai N-nya itu lebih dari 60. Jadi kita sama seperti pesondir tadi, dia kedalaman berapapun kedalamannya, kalau N-nya itu di atas 50, pengujiannya kita stop. Nah, pengujian mencapai N50 nih atau di atas 50 itu 3 kali berturut-turut kita dapatkan nilainya di atas 50. Pengujian kita stop. Ya, kita tidak memandang kedalaman, kita melihat kekuatan. Kenapa? Tujuan kita melakukan pengujian sondir maupun pengujian bor itu adalah untuk menentukan letak kedalaman tanah keras. Jelas? Jelas Bu, terima kasih Bu. Ya, oke. Ada lagi mau tanya silakan. Ini sampai di mana tadi? Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Oke, nggak ada ya. Ibu lanjut ya. Nah, ini siap tadi ngapu ini keluar terus ini. Parameter tanah untuk desain pondasi dari hasil uji laboratorium. Nah, dari hasil uji laboratorium yang kita perlukan untuk mendesain pondasi adalah nilai kohesi, sudut gesek, di mana nilai kohesi dan sudut gesek ini kita dapatkan dari hasil uji triaksial maupun dari kuat tekan bebas atau unconfined. Kita jarang mengambil data kuat gesek dari uji
direct shear, ya. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Karena uji direct shear itu apa? Bidang keruntuhannya sudah ditentukan, yaitu ke arah horizontal. Padahal kita kan bebannya itu vertikal. Jadi keruntuhannya itu, jadi kalau kita buat satu sampel di sini, kalau dia diberi beban, dia keruntuhannya seperti ini. Sedangkan kalau kita uji direct shear, dia kan arahnya sini. Nah, ini dipaksa untuk runtuh bidang horizontal. Jadi ini DS untuk hasil direct shear, ya kita jarang gunakan. Nah, untuk uji triaksial itu ada juga, ada kondisi UU, ada kondisi CU, ada kondisi CD. Nah, ini ada keperluannya sendiri-sendiri. Kalau untuk perancangan pondasi, kita melakukan triaksial kondisi UU, bukan dua ini, ya. Ya, kalau kalian belajar mekta lanjut ini dipelajari di situ. Jadi yang kita ambil adalah data nilai kohesi dan sudut dasar dari hasil uji kondisi UU dan dari hasil uji kuat tekan bebas. Kemudian yang kita ambil juga ada berat volume tanah. Kemudian untuk menentukan parameter penurunan kita gunakan parameter ini. Yang ini kita dapatkan dari hasil uji sampai sini, yang ini ya. Yang ini saja. Yang ini. Kecuali ini. Kecuali E, semuanya ini kita dapatkan dari uji konsolidasi. E ini kita dapatkan dari uji triaksial bisa. Modulus elastisitas. Ya, modulus elastisitas itu bisa kita dapatkan dari hasil uji triaksial. Nah, jika datanya tidak lengkap, bisa menggunakan korelasi yang sesuai dan aman. Tapi kalau disarankan jangan menggunakan korelasi. Ya, harus data yang ada yang kita gunakan. Yaitu ya, untuk parameter untuk desain uji laboratorium. Jadi kalau untuk mendesain pondasi, data ini yang kita perlukan. Ya, kalau untuk data lapangan, yaitu tadi data NSPT dan data sondir atau ya bisa gunakan data sondir saja atau bisa menggunakan data bor atau NSPT. Tapi sebaiknya kalau ada data sondir harus didampingi dengan data NSPT. Kenapa? Karena ada kelemahan data sondir itu ada kelemahan dibandingkan dengan data NSPT. Oke, nah perhitungan daya dukung izin. Metode untuk mendapatkan daya dukung izin lapisan pondasi harus dilakukan berdasarkan data-data tanah yang diperoleh dari penyidikan lapangan maupun di laboratorium pada lokasi pekerjaan dengan menggunakan metode analitik yang sudah baku. Misalnya dari metode Tezaki, Meyerhoff, Hansi, dan Hayes, ya, semuanya memperhitungkan kondisi lapisan yang ada dari pondasi dari data laboratorium. Jadi kalau ada data laboratorium, itu digunakan metode analitik. Nah, kelemahan dari menggunakan data laboratorium itu setara dengan nilai N tadi, nilai N yang mendekati 15. Kalau N15 itu apa kalau dia lempung? Coba lihat tadi. Kalau dia pasir, N15 itu masih di kondisi medium, pasir medium atau compact. Kalau di tanah lempung, N15 itu mana ya? N15 itu masih di kaku, belum keras. Ya. Jadi data setelahnya itu tidak kita dapatkan. Itulah kelemahan kalau kita menggunakan data laboratorium. Ya, dia tidak sampai ke lapisan tanah keras biasanya data yang kita peroleh. Makanya tadi kalau datanya tidak lengkap, akhirnya kita gunakan data korelasi tadi. Tuh. Nah, ini kelemahan kalau kita menggunakan data laboratorium. Itu dinamakan dengan metode analitik. Kemudian bisa dengan menggunakan empiris, metode empiris yang sudah baku dari lapangan, baik itu dari data NSPT maupun dari data sondir. Yang ini yang sering digunakan kalau merancang fondasi gedung. Ya, itu. Oke. Nah, perhitungan daya dukung ini Ibu sekilas saja.
ya. Dia dirumuskan dengan QU dibagi dengan SF. QU itu adalah daya dukung easy, daya dukung ultimate, di mana dirumuskan dengan persamaan ini, ya, QS ditambah QB. QAll itu adalah daya dukung izin yang ini, di mana Q ultimate dibagi dengan SF. SF-nya biasanya 2,5. Yang QS ini tahanan gesek, yang QB ini adalah tahanan ujung. Nah, ini ya metode empiris, sedikit Ibu jelaskan untuk tanah pasir, kalau dia tiang panjang 2 NSPT, kalau tiang bor 1 NSPT. GS ini nih, yang ini tahanan gesek U unit, tahanan gesek satuan. Kalau QS-nya kecil, ini QB kecil, sorry ya, ini QB kecil bukan QB besar. Yang ini QB kecil, ya. Ini apa namanya untuk tahanan ujung, nanti tahanan gesek dulu ya QS. Kalau dia untuk tiang bor boleh menggunakan beberapa rumus ini, diambil salah satu. Ya, QS-nya bisa 1,05 N, atau kalau Kioros dan RIS itu 2,7 N dan sebagainya. Ya, itu. Kemudian tahanan ujung. Tahanan ujung itu nah ini sudah langsung QP ya. Yang QB-nya itu yang ini, yang Q kecilnya. QP kecil tuh ini. Nah, ini ya. Nah, ya. Jadi kalau dia tiang panjang dirumuskan dengan persamaan ini, tahanan ujungnya, QP besarnya, atau tahanan ujung, yaitu luas penampang dikalikan dengan 40 kali NSPT, data NSPT-nya. Kalau tiang bor, AP dikalikan QP. QP-nya lihat dari tabel ini. Nilai QP-nya untuk data NSPT. Ya, QP-nya 0, kalau loose, kalau medium ini rumusnya, kalau peri dan sebagainya. Ya, itu untuk tiang bor. Kalau ini untuk tiang panjang. Kemudian, kalau tahanan ujung berdasarkan dari Meyerhof. Meyerhof menyatakan bahwa formula untuk menyatakan bahwa tahanan ujung itu atau N-pile itu adalah A-pile dikali dengan Qn. A-pile itu luas penampang, Qn itu adalah apa namanya tahanan ujung satuan 4 SPT. Nah, lihat satuannya ya. Kenapa ini 4 kali SPT? Karena satuannya adalah ton per feet. Kalau yang tadi menurut si biasa digunakan itu adalah 40, satuannya adalah kilo Newton ya. Satuannya berbeda. Kenapa? Karena ini NSPT itu tanpa satuan. Ya, jumlah pukulan yang masuk ke dalam tanah per 30 cm. Makanya lihat dulu kalau misalnya ada rumus ini apa satuannya. Nah, itu kan kalau kita lihat itu sangat jauh berbeda. Ada yang dikalikan 4, ada yang dikalikan 40. Ternyata satuannya berbeda. Ini dikalikan 4, satuannya adalah ton per feet kuadrat. Itu ya. Kemudian tahanan kecil menurut Meyerhof itu dirumuskan dengan persamaan ini. Key side-nya. Ya, key side itu adalah A side dikalikan dengan Fs. A side itu adalah lingkaran keliling dari tiang dikalikan dengan segmen lapisan tanah, segmen tiangnya. Nah, ya ingat ya, beda antara tahanan ujung sama tahanan gesek. Ibu ulangi lagi. Ini misalkan tiang. Ya, ini lapisan tanah yang sudah kita dapatkan dari data tanah. Kalau tahanan ujung, kita hanya menghitung satu kali di sini. Yang namanya ujung tuh yang ini. Jadi di tanah lapisan ketiga. Misalkan tanah 1, lapisan 2, ini lapisan ketiga. Kita hanya menghitung satu kali. Yaitu menghitung tahanan ujung di tanah lapisan 3. Kalau dia tahanan gesek, kalau ada perlapisan tanah, berarti kita menghitung QS-nya per lapisan. Yang ini kita hitung, yang ini kita hitung, yang ini kita hitung. Berarti ada 3. Yang ini QS1, yang ini QS2, yang ini adalah QS3. Makanya di sini, sigma A-side-nya itu adalah keliling dari tiang dikalikan dengan segmen tiang. Segmen tiang tuh ini, misalkan lapisan 1 ini.
jaraknya ini berapa? Misalkan 2 meter. Misalkan yang ini 2 meter. Yang ini misalnya 5 meter. Yang ini misalkan 7 meter. Ini berarti QS-nya itu adalah 2 kalikan dengan Fs untuk Q1. QS2 berarti 5 dikalikan dengan Fs. Untuk QS3 berarti 7 dikalikan dengan Fs. Oh ya, sorry, lupa. Pi-nya ya, dikalikan Pi juga di sini. Ya, keliling lingkaran. Kan luas penampang. Pi kalikan 7 kalikan Fs. Fs-nya ini dirumuskan. Satuannya adalah ini. NSPT dibagi 50. Ya, itu secara singkat aja. Kemudian untuk perhitungan daya dukung izin kalau menggunakan data sondir. Yang Ibu ambil ini yang data terbaik aja, yaitu data dari LCVC sama data dari router dan beringan ya. Kalau dari LCVC itu dirumuskan dengan persamaan ini ya. QB sama dengan KB dikali Q aktif ya. KB itu ini kita dapatkan dari angka ini. Kalau dia tiang bor, tanahnya clay sill, berarti nilai KB-nya ini. Kalau dia tiang pancang, tanahnya clay sill, berarti KB-nya ini. Yaitu. Kemudian ekitif ini adalah kise ekivalen. Tahanan nilai kise rata-rata dari 1,5 D di atas tiang sampai 1,5 D di ujung tiang. Berarti kalau ini tiang, yang kita ambil itu 1,5 D ini ke atas dan 1,5 D ke bawah. Ya, nilai kisenya kita ratakan. Kita rata-ratakan dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Kemudian kita rata-ratakan keduanya. Dia bagi 2. Itu nilai Q-aktif ekivalen. Kemudian untuk tahanan gesek satuannya dirumuskan dengan ini. Kalau dia satuan, berarti yang kecil ya. Ya, jadi kan QU tadi kan sama dengan QS ditambah dengan QB. Nah, QB ini adalah tahanan ujung. Atau QP tadi ya, sama aja. Tahanan ujung. Belum satuan. Yang ini adalah tahanan gesek. Kalau disebutkan ini tahanan gesek satuan, berarti QS sama dengan AS dikalikan dengan QS kecil. Atau yang ada yang menyebutkan AS dikalikan dengan FS, sama saja ini. Nah, ini yang disebut dengan apa namanya? Tahanan gesek satuan. Ya, kalau bicara satuan, berarti dia terlepas dari luas penampang atau luas selimut. Sama aja, tahanan ujung kan QB sama dengan AP atau AB dikalikan dengan QB kecil. Nah, ini QB kecil ini adalah tahanan ujung satuan ya. Jangan bingung, ada yang kecil, ada yang besar itu ya. Nilai KS berkisar antara 30 sampai 50. QI Q-side adalah nilai kise rata-rata di sepanjang tiang. Ya, nilai kisenya diperhitungkan. Itu dari metode empiris dari data dari SCPC. Kemudian dari metode Deruter and Beringan, nilai KP-nya atau nilai tahanan ujung satuan, ya ingat ya, KP kecil berarti. Kise 1 ditambah Kise 2 bagi 2. Kise 1 adalah nilai rata-rata dari sampai ini. Nah, ini sama aja ya seperti tadi ya. Kalau tadi 1,5 dengan 1,5, ini 0,7 dan 8 di bawahnya. Ya, D itu diameter ya, gitu. Kemudian gesek satuan nilai Fs. Fs ini adalah friksi, ya nilai friksi dari data sondir, ya. Kemudian kise side dibagi 30. Kemudian kalau dia tension, apa yang kita cari ada tarik, kise side dibagi 400. Nah, kalau dia bicara side, kise, berarti nilai konus di sepanjang tiang. Kalau dia bicara Fs, berarti itu gesekan friksinya dari hasil uji sondir ya. Dari hasil uji sondir kan ada 2, ada kise, ada Fs ya. Itu ya pembedanya ya. Oke itu ya. Kemudian untuk tahanan tahanan ujung satuan dirumuskan dengan persamaan ini. Ini kalau mata kuliah desain pondasi ini sudah bosan lihat ini ya, sudah belajar ini. Ini ya. Ya, tinggal dibaca aja di sini.
Ya, ini Meyerhof. Nah, ini yang sering digunakan kadang-kadang di lapangan. Ini yang paling mudah, ya. AP dikalikan QT dibagi dengan FS. Tiang itu 3, FS side itu adalah 5. QS ini keliling tiang kali dengan JHL, bukan AS tapi JHL. Jadi di sini kalau kita menggunakan rumus ini, kelebihannya menggunakan rumus ini, tidak perlu menstratifikasi lapisan tanah. Ya, tidak perlu menstratifikasi lapisan tanah. Kenapa? Karena ini yang diambil adalah nilai JHL. Nilai JHL itu adalah, kalau dari data sondir tadi, itu adalah nilai ini. Nih. Ya. Jadi setiap per 20 cm itu kita hitung nilainya, nilai QS-nya. Setiap per 20 kita hitung dengan masing-masing JHL-nya. Itu kalau menggunakan Meyerhof. Ya, ini tadi ya. Oke. Di sini ya, DHL tadi. Itu ya. Itu metode empiris kalau menggunakan data sondir. Jadi metode Meyerhof. Nah, ini ada tiang kelompok. Tadi yang kita bicarakan di awal itu tiang tunggal. Tiang kelompok ini muncul ketika tiang tunggal itu tidak memadai. Maksudnya apa? Misal, kan tadi kan kita hitung QU ya. Berapa nilainya dari data tanah. Kemudian kita cari QA. Oh, di mana Q izin itu adalah QU dibagi dengan SF. Ya. Nah, ini kan kita bandingkan dengan beban. Beban yang ada di atas yang kita hitung dari struktur. Ya, di mana daya dukung izin itu harus lebih besar daripada beban atas. Ya. Nah, bagaimana kalau Q-all-nya ini lebih kecil dari beban atas? Apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita ke tiang, kalau misalnya selisih ini tidak terlalu besar, mungkin diameternya kita perbesar. Bisa, kalau selisihnya itu tidak terlalu besar jauhnya. Tapi, kalau jauhnya ini sangat besar, berarti dalam satu kolom itu kita perlu beberapa tiang. Kita perlu beberapa tiang dalam satu kolom P ini. Ya, kita perlu beberapa tiang dalam satu kolom ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan tiang kelompok. Nah, tiang kelompok itu ketika juga misalnya satu tiang gagal, berarti bisa dibantu dengan tiang lain. Pemadatan ke arah lateral pada pemancangan, itu juga digunakan ke tiang kelompok. Deviasi pada instalasi tiang dan timbulnya eksentrisitas akibat menambah momen. Ya. Nah, pada persyaratan geoteknik SNI 8460, jarak antara tiang dalam kelompok itu ditentukan oleh metode pemasangan dengan dia itu dipancang atau dengan pengeboran. Ya, jaraknya itu. Dan daya dukung kelompoknya. Tapi secara umum, untuk pondasi tiang, jarak as ke as tiang tidak boleh kurang dari keliling tiang. Jadi untuk tiang berbentuk lingkaran tidak boleh kurang dari 2,5 diameter tiang. Ya, tidak boleh kurang. Jadi harus lebih dari 2,5 diameter. Itu jarak antar tiang. Nah, di kelompok tiang kita mengenal adanya efisiensi. Ya, efisiensi itu terjadi karena misalkan gambar ini, Ibu lihat gambar ini aja ya sebelum jangan dulu lihat ini, lihat dulu ini. Nah, kenapa kita bicara efisiensi? Ya, harusnya logikanya kan ini ada berapa? Misalkan dalam satu kelompok tiang, kalau kita tanpa atas, misalnya ada 9. Ada 9. Harusnya ya enggak? Apa?
daya dukung kelompok tiang itu adalah 9 kali 1 tiang. Ya enggak? Harusnya ini kan? Tapi kenyataan yang kita dapatkan, biasanya nilai yang kita dapatkan nggak nyampe segini. Nah, kenapa hal itu terjadi? Itu tadi karena adanya efisiensi tiang. Nah, efisiensi tiang itu terjadi kenapa? Bisa jadi pada waktu pemancangan tiang, misalkan ini tiang pertama dipancang. Kemudian ini kan kalau tiang panjang pertama kan dia akan memberikan kekuatan di sekitar sini kan dalam satu Q itu. Kemudian tiang panjang kedua dipasang, ini juga akan memberikan kekuatan segini. Ya. Artinya di sini ada overlapping di situ. Dan yang mana daya dukungnya itu tidak digunakan. Makanya di sini muncullah yang dinamakan dengan efisiensi. Nah, rumus efisiensi itu banyak. Ada yang di metode Converse-Labelle, ada yang metode Los Angeles, ada yang metode Shirley. Tapi yang umum digunakan adalah metode Converse-Labelle equation. Itu yang sering digunakan. Di mana N1 itu jumlah baris dalam tiang. Jadi misalkan ini file cap-nya, ini misalkan tiangnya ada 4. Di sini ada 3. Nah ya. Jadi jumlah baris berarti ini 1, 2, 3. Berarti N1-nya 3. Jumlah tiang dalam tiap baris 1, 2, 3, 4. Berarti dia ada 4 N2-nya. Itu ya. Kemudian theta ini adalah arkes tangen D per D kecil. D itu diameter tiang, D besar. Kemudian D itu jarak antar tiang. Biasanya jarak antar tiang itu S ya. Jarang digunakan. S ya, ganti aja nih S. Ya, jarak antar tiang ini diameter. Jadi diameter per jarak antar tiang dibagi arkes tangannya itulah tetanya. Itulah rumus efisiensi. Nah, dari efisiensi ini kita bisa menghitung daya dukung kelompok. Daya dukung kelompok itu biasanya dia QG ya, rumusnya QG. Itu adalah nilai efisiensi dikalikan dengan jumlah tiang dalam satu kelompok dikalikan dengan daya dukung tiang tunggalnya. Ya. Q A. Ya, ini. Nah, ini yang kita bandingkan. QG ini yang kita bandingkan dengan gaya vertikal. Apakah dia harus lebih besar daripada gaya vertikal yang terjadi. Tuh. Yang ini yang kita gunakan adalah kalau dia tiang kelompok. Itu ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya untuk perancangan pondasi. Jadi intinya kita dalam merancangkan pondasi kita tentukan dulu diameter tiang, kedalamannya. Kemudian kita hitung daya dukungnya. Nah, daya dukung tiang tunggal dulu kita hitung. Kalau misalnya daya dukung yang tiang tunggal itu sudah kita dapatkan, ternyata nilainya itu lebih kecil, berarti kita gunakan kelompok. Ya, kita hitung efisiensinya berapa dulu, baru kita hitung daya dukungnya. Ini harus memenuhi syarat ini. Gitu ya. Ada yang mau tanya sampai sini untuk menghitung daya dukung? Silakan. Ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, lanjut ya, dikit lagi. Sebenarnya itu mengulang materi perancangan pondasi. Penyegaran aja ya. Ada yang memang tidak ada di waktu perancangan itu, makanya Ibu tambahkan di sini. Nah, sekarang untuk menentukan penurunan. Menentukan penurunan itu bisa tiang tunggal, bisa tiang kelompok. Nah, tiang tunggal Ibu nggak masukkan di sini, Ibu hanya lihat tiang kelompok aja. Nah, untuk penurunan tiang, perhitungan penurunannya sama seperti perhitungan penurunan pondasi dangkal. Lihat lagi materi yang pernah Ibu ajarin untuk pondasi dangkal. Ya, penurunan pondasi dangkal itu bisa penurunan segera, bisa penurunan konsolidasi. Ya, ingat buka lagi buku materi penurunan di pondasi dangkal. Nah, sama di kelompok tiang juga bisa terjadi penurunan segera, bisa terjadi penurunan konsolidasi. Nah, bagaimana cara kita mengekivalensikan kelompok tiang ini ke pondasi dangkal? Itu yang harus kita perhatikan. Nah, misalkan ini kelompok tiangnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Ada
tiang 8. Kita anggap di sana juga 8 lah ya, sama ya. Jadi 8 kali 8. Misalkan ini kelompok tiang 8 kali 8. Nah, cara kita menganalisis kelompok tiang. Untuk yang pertama, ketika tiang ini tidak sampai ke lapisan tanah keras. Misalkan tanah kerasnya di sini minus 20. Ternyata panjang tiang itu hanya sampai 12 meter. Ya. Nah, minus 12 meter. Nah, ini pasti terjadi penurunan. Sudah dipastikan. Nah, itu tadi. Kenapa kita 12 meter? Langsung aja sampai 20. Harusnya, ya enggak? Kenapa kita sampai 12? Mungkin pada waktu di kedalaman 12, daya dukungnya sudah mencukupi. Makanya kita hanya sampai kedalaman 12. Daya dukungnya sudah cukup di situ. Tapi, harus kita perhitungkan sekarang adalah penurunannya. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, dinamakan dia kelompok tiang terapung. Ya, jadi daya dukung tiangnya itu hanya mengandalkan gesekan antara tiang dengan tanah. Yang bawah ini kecil ya. Jadi QS-nya biasanya ini adalah QS-nya yang besar. QP-nya dia kecil. Oke. Nah, ini kita ekivalenkan dengan pondasi rakit. Kenapa kita ekivalenkan pondasi rakit? Tadi kan sudah Ibu jelaskan, pondasi rakit itu adalah merupakan pondasi salah satu jenis pondasi dangkal. Nah, cara mengekivalenkannya adalah kita cari dulu di kedalaman 2/3D. D itu diameter tiang. Ini D. D-nya kan ini. Nah, kita cari 2/3-nya. Ini. Ini kan 2/3-nya. Nah, dari 2/3-nya itu, kita cari kemiringan 1/4. Ya, ini 1. Jadi 1/4 itu horizontalnya 1, vertikalnya 4. Nah, kan ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan dimensi dasar pondasi rakit yang arah lebar. Jadi, kalau misalkan jarak antar ini, misalnya ya, 10 meter. Jarak ini, jarak apa? Lebar kelompok tiangnya 10 meter, misalnya. Misalnya 2/3D-nya adalah apa namanya, D-nya misalnya 12 tadi ya. Berarti 2/3 dari 12, 8 meter. Ya 8 meter. Nah, ini berarti 8. Ini berapa jadinya kalau 8? Berarti kan 2. 1/4 kan 2. Berarti lebar pondasi rakitnya berarti 10 ditambah 2 kali 2 kali itu yang ini. Ini 1, ini 2. Jarak ini. Kalau ini jaraknya misalnya A, berarti 2 kali A. Nah, A itu berarti 1/4 dari 2/3D. Ya, 2/3D 8, 1/4 berarti nilainya 2. Itu ya, cara menentukan lebar. Berarti dasar pondasi rakitnya itu lebarnya itu adalah ini. Lebarnya. Nah, penyebaran tekanan itu ada untuk perhitungan ada 1/2. Jadi buka lagi ya buku pondasinya untuk menghitung apa namanya penurunan. Jadi kalau dia kelompok tiang terapung, berarti bentuk pondasinya ya seperti ini ya, pondasi rakitnya ini ya, nih ya. Jadi bentuk pondasinya ini, kedalamannya 8, lebarnya itu B. B-nya adalah kalau lihat dari sini 2 ditambah 10, 14. Nah, B-nya 14. Inilah dimensi pondasi rakit yang kita hitung penurunannya. Aduh, matikan kamera semua ini ya. Oke, selanjutnya. Untuk kondisi kelompok tiang dukung ujung. Nah, kalau dukung ujung berarti pondasinya itu sampai ke tanah keras.
Nah, dasar pondasi rakitnya inilah selebar dari kelompok tiangnya dengan kedalaman sedalam tiang. Itulah pondasi rakitnya. Ya. Kemudian biasanya kalau dia kelompok tiang ujung ini penurunan pondasinya itu sangat kecil. Kadang-kadang perhitungan penurunan pondasi untuk ketika tiang itu sampai ke tanah keras itu biasanya diabaikan perhitungannya. Oke, kemudian kelompok tiang yang terletak di lapisan tanah keras, tetapi di bawahnya ini masih bisa turun. Ini tanah keras atau tanah padat atau pasir padat. Ini tanah lunak. Ya, ini lunak, lempung lunak. Ya, ini yang kerasnya. Di bawah ini kondisinya masih bisa turun. Misalkan ini tanah yang medium atau yang tidak terlalu keras, masih bisa turun. Nah, cara mengekivalenkan dasar pondasi rakitnya, yang kita lihat 2/3-nya adalah ini. Ini kan tiangnya sejarah D. Nah, yang kita ambil adalah jarak D2-nya, yaitu dari lapisan tanah lunak ke ujung tiang. D2. Ini 2/3 D-nya. Sama dengan tadi, 1/4 yang ini. Ini apa, misalkan lebar pondasi kelompok tiangnya, misalkan ini apa B kecil. Nah, berarti B besarnya ini tadi ya, B besar sama dengan B kecil ditambah 2 kali yang ini, jarak ini. Tuh, ya. Nah, yang kita perhitungkan berarti mulai dari sini penurunannya. Ya, kalau yang terapung tadi yang kita perhitungkan mulai penurunannya dari sini ke sini. Ingat ya, yang namanya penurunan tadi itu dari dasar pondasi ke bawah, bukan dari permukaan. Ya, dari dasar pondasi ke bawah. Jadi kalau yang ini adalah ini yang kita hitungkan penurunan yang ini. Oke. Tuh, itu menghitung penurunan, ya. Nah, kalau penurunan segera rumusnya ini ya. Udah lanjut lagi. Kalau ini penurunan konsolidasi rumusnya ini. Ya. Ini rumusnya untuk delta E, yang ini untuk penurunan segera kalau menggunakan rumusnya SC. Itu. Oke, ada yang tanyakan sampai sini silakan. Selesai kita materinya habis. Ini. Ada yang tanyakan? Ya ada? Kita kuliah hari Rabu jam berapa? Kalau jadwalnya Rabu jam 8 pagi, Bu. 8 pagi ya. Insya Allah nanti sebelum Rabu Ibu berikan data tanahnya per kelompok. Itu satu kelompok satu soal ya? Ya, benar. Satu kelompok itu satu soal. Iya. Nah, ya nanti data Ibu berikan setelah kapan ya? Mungkin Senin ya. Ingatkan Ibu nanti hari Senin Ibu bagiin apa namanya data tanah untuk masing-masing kelompok. Jadi diharapkan nanti waktu kuliah berikutnya Ibu nggak ngasih materi lagi, kuliah berikutnya Ibu nggak ngasih materi, tapi nanti bisa kalian untuk gunakan untuk apa ya, semacam asistensi lah ya dari data yang Ibu berikan. Jadi langkah pertama yang kalian lakukan nanti kalau sudah ada data, kalian buatlah perlapisan tanahnya dulu. Kalau langsung bisa menghitung apa namanya kapasitas dukung silakan ya. Ya, data atas sudah dapat belum? Sudah kalian hitung belum? Data apa namanya bebannya sudah dihitung belum semua? Tuh, sebagian ada yang belum menghitung ya? Kelompok ini sampai beban angin, Bu. Beban angin ya. Ya, Ibu nggak banyak bercerita tentang teori ya, karena teori itu sudah Ibu sampaikan di kuliah
perancangan pondasi. Di kuliah desain pondasi. Jadi kalau Ibu ulangi lagi teori terlalu ini ngabiskan waktu. Mending kita dari data yang ada, kalian langsung aplikasikan aja untuk menghitung pondasinya gimana nanti. Ya. Jadi Ibu harapkan nanti hari Rabu kita diskusi aja siapa yang sudah siap boleh untuk apa namanya presentasi. Ya, kalau sudah ada yang siap. Oke? Yang bisa presentasi itu langsung Ibu nilai. Jadi Ibu memberikan nilai tidak menggunakan UAS, tapi Ibu nilai dari presentasi kalian. Ya. Jadi Ibu harapkan hari Rabu sudah ada yang sudah presentasi. Siapa yang duluan, itu berarti nilainya lebih baik daripada yang terakhir. Nah, ya, tapi harus benar sih. Nggak mungkin salah. Kalau salah ya sama aja. Kalau asal mengerjakannya. Ya, itu aja ya. Untuk kuliah hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan untuk kuliah berikutnya nanti hari Rabu ya jam 8. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.